Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman yang sudah hadir dan bergabung di acara diskusi buku yang ke-56. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Melvi Martina. Eh, saya sekarang tinggal di Padang sebagai mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada suara yang kurang itu karena saya di saya. Pada malam hari ini kita akan membahas buku dengan judul Ramadan di Priangan. Buku yang sudah tidak banyak lagi ditemui di toko buku populer begitu ya. Akan tapi malam ini kita secara khusus akan mendengar dari narasumber kita yaitu Kang Gandan Jatnika. Salam kenal akan Salam kenal Teh. Kang Gang eh, Kang Gandan Jatnika ini adalah seorang pengamat sejarah pemanfaat alam dan juga fokus pada geowisata gunung di Bandung Raya. Karya tulisnya karya tanggangan banyak ditemui di berbagai media. Mungkin untuk mempersingkat waktu dipersilakan kepada Kang Gangan untuk memaparkan terkait bukunya karya tulisnya. Dipersilakan. Iya, bentar Teh. Oke, Kang Oke, Gangan mau perkenalan dulu mungkin. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kabar baik teman-teman semua. Saya panggil teman-teman saja ya. Dan izin selama saya nerangin apa ya videonya saya matikan. Jadi yang muncul hanya foto saya yang lagi pakai masker. Soalnya bising saya jalan-jalan dikit kemana kabur, jadi lebih safe gitu ya. Tapi nanti sekali-kali dibuka juga layarnya. Saya asli orang Bandung, kemudian ikut tergabung di grup Temu Sejarah ini dari awal dibentuk. Jadi waktu itu memang bahasannya karena belum banyak yang ikut masih Bandung sentris lah. Berbeda dengan sekarang, alhamdulillah bahasan grup ini membahas buku-bukunya sudah skalanya nasional, bahkan kadang sejarah internasional pun sudah dibahas. Dan waktu Teh Tiwi minta Kang sekali-kali Akang ngupas buku dong. Saya kira kalau buku yang saya tulis kan tidak murni sejarah, jadi saya janji sama Teh Tiwi untuk membahas buku dari penulis yang memang mohon maaf ya sudah meninggal gitu ya, sudah wafat. Kenapa saya memilih mengupas buku dari yang sudah wafat? Pertama, karena kalau penulisnya masih hidup, lebih baik kan penulisnya langsung gitu yang membahas. Kemudian kenapa saya ingin yang sudah wafat saya kupas bukunya? Karena buku-buku yang ditulis oleh orang tersebut sangat bagus dan sepertinya sayang kalau kemudian bukunya pun hilang atau tidak dikenal lagi oleh orang lain. Jadi dengan kita mempelajari buku ini, mengupas kembali buku ini, mudah-mudahan amal pahala jariahnya pun mengalir kepada beliau yang menulis buku ini. Nah, dari sekian penulis atau buku yang eh, saya pilih, sebenarnya bukan buku yang ini. Saya sebenarnya janji ke Teh Tiwi itu bukunya yang ini nih. Kelihatan ya. Kira-kira bisa nebak Teh Tiwi, ini bukunya tebalnya berapa halaman? Atau teman-teman yang lain? 500, Kang. Salah. Ini buku judulnya Semerbak Bunga di Bandung Raya. Tebalnya kurang lebih sekitar 1.100 halaman. Suatu saat saya ingin membahas buku ini sama penulisnya adalah Pak Haryoto Kunto juga. Ternyata ketika saya mau membahas buku ini sepertinya tidak bisa langsung masuk ke buku yang ini. Harus masuk ke beberapa buku Pak Haryoto Kunto dulu. Di antaranya yang ini, Wajah Bandung Tempo dulu, atau yang sekarang akan kita bahas. Kira-kira begitu ya. Kemudian
tadi disuruh memperkenalkan diri, mungkin perkenalannya cukup nama tadi sudah, kemudian kegiatan mulai belajar menulis dan sudah menghasilkan satu buah buku. Mudah-mudahan buku kedua dan ketiga yang sedang dipersiapkan akan segera terbit juga. Aktivitas sekarang adalah geowisata atau wisata alam dengan unsur-unsur geologi dan segala macam yang dimasukkan ke dalam paket wisatanya tersebut. Gitu ya perkenalan sementaranya. Kita langsung aja ke bahasan bukunya. Nah ini ya, saya tuh sekolah hampir bisa dibilang teknik. Jadi SMA itu saya sekolah di STM Penerbangan Bandung. Kemudian kuliah juga di salah satu kampus di Unpad itu, salah satu Unpad yang di Dago, Teknik Informatika. Kemudian lanjut ke Unpad Instrumentasi Elektronika. Jadi kalau disuruh membahas buku, sebenarnya bukan basic dari kuliahnya ya, tapi nggak apa-apa. Saya masih ingat pelajaran SMP waktu diajarin sama guru bahasa Indonesia, kalau buku itu terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Oke. Oh iya, kegiatan hari ini tidak usah terlalu serius, kita santai saja. Saya inginnya justru sambil membahas buku ini memantik nostalgia. Jadi ketika nanti saya mengangkat atau mengupas isi buku ini, teman-teman juga langsung ingat, oh iya ya, saya waktu kecil di kampung begini, begini, begini. Oh iya ya, saya juga pernah ngalamin begini, begini, begini. Nah, nanti di bagian diskusi atau tanya jawab juga, saya ingin teman-teman, ayolah kita cerita dulu masa kecilnya, Ramadannya seperti apa sih. Jadi, kalau biasanya kan banyaknya tanya jawab tuh, tapi pengennya kalau hari ini kita santai aja lah. Cerita kampung saya itu begini, dulu begini, begini. Nah, lanjut lagi, ini ada identitas bukunya. Enggak yang tadi, masih halaman yang tadi aja. Ini ada identitas buku. Judulnya adalah Ramadan di Priangan, dalam kurung Tempo Dulu. Saya waktu kemarin nulis acara Ramadan, ini dikoreksi juga kalau dalam bahasa Indonesia, Ramadan itu yang bakunya tidak pakai H, Ramadan aja, di Priangan. Tapi kalau buku ini ya karena judulnya Ramadan pakai PH, kita nggak bisa merubah. Ramadan di Priangan. Pengarangnya adalah Haryoto Kunto. Haryoto Kunto ini lahirnya di Bandung, nanti ada di bagian profilnya. Buku ini diterbitkannya oleh PT Granesia Bandung. Untuk cetakan pertama, yang warna itu tuh agak hijau ada merahnya, itu diterbitkan tahun 1996. Jadi ya apa ya, ketahuan umur ya. Tahun 1996 saya masih kuliah di Unpad di Dago. Jadi walaupun buku ini bercerita tentang Priangan, tapi si penulis itu menulis cerita-cerita Bandung atau Priangan ada juga yang tahun 96. Jadi apa yang diceritakan di buku itu sebagian saya juga ngalamin dan jadi pelakunya. Seperti dalam buku itu disebutkan kebiasaan kalau sudah sahur para anak muda Bandung tuh senanonoman Bandung berkumpul di daerah Dago, di daerah Jalan Supratman, kekecotan. Apa ya bahasa Indonesianya kekecotan itu? Kayak slalom mobil gitu, mobil atau motor balap-balapan ke kebutan liar. Itu melukiskan keadaan yang tahun 96 dan saya masih ingat salah satu yang ikut kekecotan di daerah Dago itu saya. Saya ingat waktu itu mobilnya juga mobil tua, pakai mobil Italia tahun 60-an dan sempat pas rame-rame ngecot mogok tuh teh. Sampai diteriakin ke penonton, mobil butut, mobil jelek nggak usah ikutan. Nah saya ingat jadi pas kembali baca buku ini ya nostalgia zaman saya tahun 96 muncul juga. Kemudian buku ini jumlah halamannya
114 halaman, tidak terlalu tebal. Genrenya non-fiksi dan disebut buku sejarah bisa, tapi ditulis dengan karakter khas Pak Haryoto Kunto, yaitu gaya bahasanya populer. Jadi bukan bahasa yang baku dan tertata rapih, dia menulis ya ciri khas Pak Haryoto Kunto aja. Kemudian sinopsis singkatnya menceritakan tentang suasana Ramadan tempo dulu di beberapa lokasi Priangan. Yang menariknya di halaman awal ini saya kutip ada sedikit romantis-romantisnya dari beliau. Jadi buku ini ditulis, dipersembahkan untuk seorang wanita yang teristimewa dalam hidup Pak Haryoto Kunto, yaitu Ibu Eti R. Haryoto. Beliau adalah istrinya yang ketika Pak Haryoto Kunto meninggal, dalam tanda kutip, meneruskan kewajiban mengurus buku-buku kuno yang jumlahnya hampir sekitar 30.000 buku. Kebayang mengurus buku sebanyak itu sebagai warisan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, siapakah penulis buku ini? Ini ada sebelah kiri pakai bendo, namanya Haryoto Kunto. Foto ini saya dapat di halaman belakang buku Ramadan di Priangan cetakan kedua, yang cetakan 2008. Jadi di buku itu foto Pak Haryoto Kuntonya pakai apa itu, belangkon apa yang ikat Sunda. Namanya memang Haryoto Kunto, jelas turunan dari sebelah wetan atau timur, tapi beliau lahirnya di Bandung 5 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi 5 tahun sebelum Indonesia merdeka, sehingga saya kira anak-anak usia 5 tahun sempat mengalami juga masa-masa Jepang berkuasa. Dan beliau wafatnya tahun 1999, 1 tahun setelah masa reformasi. Pendidikannya di lulusan planologi ITB atau tata kota, sehingga beliau sangat wajar sekali, sangat memperhatikan bagaimana Bandung yang beliau cintai, kemudian beliau tuliskan. Dalam beberapa foto biasanya Pak Haryoto Kunto ini tampil tanpa menutup kepala, jadi ada yang rambutnya tipis, ada yang sudah pelontos dan segala macam. Dari web Bandung Bergerak, itu sempat dimuat dulu siapakah Haryoto Kunto oleh teman-teman dari komunitas alit. Ini ada beberapa buku yang ditulis oleh Pak Haryoto Kunto. Memang kebanyakan adalah buku-buku tentang Bandung. Sehingga beliau mendapat julukan pada saat itu adalah Kuncen Bandung, disebut juga Walk Encyclopedia, kemudian banyak lagi gelar-gelar lainnya yang berhubungan dengan beliau. Kemudian yang sebelahnya adalah Risalah Ramadan dari terbitan Tirto.id. Itu penjelasan tentang siapa yang menulis buku ini. Kita lanjut lagi slide berikutnya. Nah, sebelum membahas buku, kita keluar dulu dari bukunya. Kita ini nggak ada di buku Pak Haryoto Kunto, tapi karena judul bukunya Ramadan di Priangan, tentu saya ingin sedikit mengulas Priangan itu sebenarnya batasannya mana? Apa yang disebut Priangan? Kalau dalam sejarah istilahnya toponimi, kata Priangan memang mengacu pada daerah Bandung dan sekitarnya. Tapi dari apa arti kata Priangan dan siapa yang pertama kali mengeluarkannya, dalam yang penelitian paling tertulis lama itu dari JFC Hageman ya, sekitar tahun 1820. Orang Belanda itu menuliskan kalau kata Priangan ini terdiri dari dua versi, salah satunya. Di antaranya adalah Rayangan atau Parayangan, yang berasal dari bahasa Mataram yang artinya tanah yang diserahkan. Jadi pada saat waktu itu tanah daerah Bandung sekitarnya dikuasai Sumedang Larang, kemudian dialihkan kekuasaannya ke Mataram dan Mataram menyerahkan ke VOC, maka daerah yang diserahkan itu disebut Prayangan
atau daerah yang diserahkan sehingga dari kata prayangan diucapkan lama-lama menjadi priangan. Itu versi yang pertama. Kemudian yang kedua, dari orang Sunda sendiri, priangan itu merupakan kependekan atau pengucapan yang lebih mudah dari kata parahyangan. Para itu artinya banyak, para ya para hadirin, para jamaah, para hyang itu adalah dewa atau orang sesembahan yang dimuliakan. Jadi parahyangan itu adalah tempatnya banyak orang suci atau dewa. Boleh dibilang kayak kahyangan atau surgawi, tanah yang indah. Dan itu lebih dulu muncul dibanding dari yang Hageman, karena yang Parahyangan ini muncul di dalam naskah abad ke-16, yaitu Siksa Kandang Karesian. Nah, yang ketiga itu dari lagu Halo Halo Bandung. Kalau dari Halo Halo Bandung itu kalau kita nyanyikan kan gini kata-katanya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Di sana ada huruf E sesudah P. Jadi kata dalam Halo Halo Bandung bukan parahyangan, bukan priangan, tapi periangan. Artinya tempat di mana kita menemukan riang. Tempat kita menemukan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang suka. Itulah periangan. Saya belum mendalami kenapa lagu Halo Halo Bandung itu menggunakan kata periangan. Apakah memang tuntutan nada sehingga ditulisnya periangan tidak periangan, atau memang si pengarangnya waktu itu lebih lebih menyukai arti periangan itu sebagai satu tempat yang menyenangkan. Itu dulu ya. Nah, ini ada peta yang atas, ada peta Pulau Jawa yang ditandai huruf D itu adalah residen Priangan. Jadi Jawa itu, ini peta tahun 1930 atau berapa ya? 1930. Di sini Pulau Jawa terbagi menjadi beberapa residen. Residen Priangan itu yang ditandai dengan huruf D. Nah, siapa yang memberi tanda ini adalah Inggris. Ketika Inggris menguasai Hindia Belanda atau menguasai Nusantara, maka Inggris membagi beberapa wilayah sesuai dengan batalion yang ditugaskan di daerah tersebut. Batalion yang ditugaskan di daerah Priangan adalah Batalion D. Yang ditugaskan di Batavia, Batalion B. Yang ditugaskan di Buitenshoek atau Bogor, Batalion F. Kemudian yang di Banten, Batalion A. Kemudian terus ke sana ke timur juga seperti itu. Sehingga muncul kecocokan, nantinya akan lahir sejarah plat nomor kendaraan itu berasal dari batalion-batalion yang diterapkan oleh Inggris ini. Karena waktu itu Inggris untuk menandai kereta batalionnya, misalkan batalion yang dikirim ke Bandung, pedatinya atau keretanya ditandai D, kasih nomor. Maka itu terus digunakan sebagai tanda kendaraan sampai sekarang. Tapi kalau ada versi yang lain tentang penandaan kendaraan, tidak menutup kemungkinan ya. Unik juga, kenapa tidak ada C? Ya, mana nih batalion C-nya? Kita bahas nanti kalau ada yang nanyain. Kalau enggak, jangan dibahas. Nah, yang bawah itu lebih spesifikasi lagi, yaitu peta daerah priangannya. Jadi priangan itu terbagi menjadi beberapa kabupaten. Ada Bandung, ada Cianjur, ada di sini ya masih yang lama ya, Sukapura dan segala macam. Kalau Karawang itu di atas, kemudian Cirebon di sebelah sana. Sumedang masuk ke Priangan. Jadi yang dimaksud dengan Priangan adalah itu. Nah, apakah buku yang ditulis oleh Pak Haryoto Kunto ini Ramadan di Priangan seluas wilayah itu? Setelah saya baca ternyata tidak. Yang ditulis oleh Pak Haryoto Kunto di dalam bukunya masih sekitar khususnya daerah Priangan
Bandung dan Garut. Tidak saya temukan kayak di daerah Karawang, Sukabumi itu sedikit sekali lah kalaupun ada. Tapi lebih banyak yang membahas bagaimana Ramadan atau Lebarannya di Priangan, khususnya di ibu kotanya yaitu daerah Bandung dan Garut saja. Kenapa Bandung dan Garut? Mungkin karena Pak Haryoto Kunto semasa kecilnya tinggal di Bandung, dan juga orang tuanya adalah kepala stasiun kereta api Cibatu, Garut. Jadi dua daerah itu yang beliau banyak tuliskan di buku ini. Sedangkan di bagian pinggir ada sedikit semacam bonus lah, bonus bahasan tentang struktur pemerintahan zaman Belanda. Jadi struktur pemerintahan di Hindia Belanda itu paling tinggi yang ada di Hindia Belanda sebagai wakil dari pemerintah pusat di Belanda, yaitu gubernur jenderal. Di bawah gubernur jenderal adalah gubernur. Tapi ini kurang populer nih gubernur, karena gubernur ini hanya menguasai pulau, gubernur Jawa, gubernur Kalimantan, gubernur Sulawesi. Dicari literasi pun agak sulit. Beda dengan residen dan segala macam. Tapi ada juga literasi yang menulis gubernur Pulau Jawa, gubernur ini adalah siapa. Baru di bawah gubernur itu adalah residen. Residen itu ya kepala yang tadi kepala Priangan, Buitenzorg, Bogor, kepala residennya ya. Di bawah baru region atau burgmaster, kepala kabupaten atau kepala kota, wali kota. Kemudian asisten residen, baru ke bawah ada controller dan distrik, semacam camat, wedana. Ke bawah lagi ada under distrik dan terakhir lurah. Ada juga yang menyebutnya kepala dusun atau cutak dan lain sebagainya. Nah, itulah sekilas tentang apa itu Priangan. Enggak, selanjutnya teh slide-nya. Ini udah masuk ke ini, ada isi bukunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih ke Pak Haryoto Kunto dan juga kepada keluarganya. Kalau nanti ada yang, oh ini kok bukunya udah masuk ke sini, ya minta maaf ya. Mudah-mudahan niat baik saya bisa dimaklumi. Jadi, apa daftar isi dari buku ini? Yang pertama adalah pengantar, kemudian sekapur sirih, baru bab 1, Balai Nyungcung Kota Bandung. Balai Nyungcung itu lebih ke pembahasan Masjid Agung yang ada di Kota Bandung. Tapi walaupun buku ini membahas Bandung, saya kira teman-teman yang di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia nanti akan dapat korelasinya. Bahwa ternyata, oh di kota saya juga begitu kok. Di kota kami juga ternyata Masjid Agung tuh polanya seperti itu. Di Bandung membayar uangnya pakai sen, talen, ketip, sama di kota ini. Nah nanti jadi walaupun bahasannya Bandung, tapi saya kira relevan juga dengan teman-teman yang tinggalnya di luar Bandung. Kemudian bab kedua, Bandung Baheula menyambut Ramadan, dibahas lagi Masjid Agung di Kota Bandung. Ini menarik, ada dua pembahasan yang hampir sama, Balai Nyungcung dan Masjid Agung. Padahal itu hampir sama ya. Kemudian ngabuburit gaya tempo dulu, keisengan di bulan puasa, sedekah dan bayar zakat, kemudian bagaimana lebaran di Tatar Jangan. Next, kita masuk lagi. Waduh, ini anugerah nih, khususnya buat saya dengan membaca buku Bandung Tempo Dulu ini. Ternyata seolah-olah membaca buku Bandung Tempo Dulu yang setebal 114 halaman itu, kita seperti dibukakan untuk liar ke sana kemari. Maksud liar itu, kita baca satu buku, tapi di buku itu pengarangnya kan menulis, ini berdasarkan buku ini berdasarkan literasi ini sumbernya ini sumbernya ini. Dan tentu dengan dituliskan sumber itu membuat saya tuh penasaran, benar nggak nih sumbernya, ada nggak? Masalahnya ketika sumber-sumber yang mudah dicari, misalkan temennya beliau menulis, Pak Ustiarsa, dia menulis Mangsa Bandung ketika Bandung Halimunan, itu masih mudah karena bukunya masih ada dan saya punya. Kemudian ketika menulis bahwa ini ceritanya berdasarkan Hop Penghulu Kiai Haji Hasan Mustafa,
Oke, saya punya bukunya. Saya punya beberapa PDF yang belum dibukukan juga. Saya bisa melacak benar nggak apa yang ditulis di buku ini ada di sana. Yang sulit itu ketika ada satu foto hitam putih, kata beliau, untung saya menemukan lukisan dari W. Spread tentang Masjid Agung hitam putih. Bingung saya ini dari mana nih sumbernya si lukisan ini bisa bisa didapat ini, karena hanya dituliskan lukisan karya W. titik Spread. Ya udah gitu aja. Akhirnya saya telusuri ke beberapa situs, ke beberapa ini, dapatlah sebuah buku yang berjudul bahasa Inggris bukunya. Bukunya yang ini ya, yang halamannya yang kiri dan kanan bawah, Rambles in Java and the Strait. Jadi buku itu berisi tentang pengalaman si penulisnya ketika berkeliling di Hindia Belanda. Bukan hanya di Bandung aja, tapi dia keliling-keliling. Bukunya lumayan tebal, dan di dalam bukunya itu ada gambar-gambar yang bagus seperti ini berwarna. Nah, itu kan satu satu oh apa ya, saya tuh kayak nemuin harta karun lah. Lah, buku keren gini saya baru baru tahu nih, baru dapat, dan di dalamnya itu ketika diterjemahkan juga ternyata cerita-ceritanya tuh orisinil yang belum saya baca di manapun. Mungkin teman-teman ada yang udah lebih tahu tahu lebih dulu dibanding saya. Contohnya ketika si penulis ini ke Bandung, dia memang ke kota-kota lain juga keliling-keliling ini. Dia ke Bandung, dia tuh nginep sementara, terus dia tulis ibu kosan yang punya penginapan itu, suaminya pulang malam, terus kata ibu kos, ini entah Belanda juga nih si ibu kosnya ini, biarin aja, dia nggak pulang kek, dia mau nanti pulang malam nggak saya kasih makan segala macam, meninggal juga. Terus saya bisa nikah lagi. Saya selama ini sudah menikah 10 kali. Waduh, ini orang Bandung, ada wanita di Bandung yang menikah bisa sampai 10 kali, alamatnya ada di situ ya. Terus cerita-cerita ini ada. Kan gimana nih orang kos di satu kosan yang ibu kosnya tukang nikah saat itu. Di situ dilukiskan ya yang menarik juga sih. Dan mungkin ketika dia berkelana ke kota-kota yang lainnya di seluruh Hindia Belanda ada cerita-cerita yang lain lagi. Dan insya Allah ini bukunya kalau ada yang mau PDF-nya Kak Tiwi nanti saya ini ya udah saya download dari web asingnya. Nanti bisa saya share PDF-nya yang buku Siap, ini. Kang. Ya, Iya. nanti bisa di-share di grup juga. Oke, ini pokoknya bukunya menarik banget nih karena bukan hanya Bandung aja, se-Indonesia dia keliling-keliling dan dia ceritanya seru, gambarnya juga seru banget. Kebetulan ketika dia ke Bandung dia melukisnya ini. Jadi beginilah wujud Balai Nyungcung atau Masjid Agung tahun 1850 atau sekitar 30 tahun sesudah dibangun. Jadi dibangun itu sekitar 1810, masih sederhana sekali. Kemudian 1825 itu ada peristiwa di Bandung tuh heboh, Munada yang membakar pasar Ciguriang, pasar lama, kemudian sampai membunuh asisten residen juga, peristiwa Munada yang sampai ada di Museum Kota Bandung. Nah, pada saat peristiwa terbakar hebat, kena juga Masjid Agung Bandung sehingga direnov, dan ini hasil renovasi yang pertama. Bentuknya seperti ini. Bayangin, ini adalah alun-alun Bandung yang sekarang sudah karpetnya sintetis, pertokoan segala macam. Tahun 1852 berdasarkan lukisan si W. Spread ini seperti ini. Ada dua apa di pinggirnya kanan kiri dua beringin dan bentuknya seperti itu. Makanya disebut Balai Muncung. Lanjut. Nah, sebelum yang atas tulisannya itu ada foto di bawah, itu perombakan yang cukup fenomenal dari bentuk Masjid Agung Bandung yang tadinya Balai Nyungcung itu dirubah menjadi Kubah Bawang. Dan di bawahnya itu kalau kita perbesar ada tulisan dekat sekali ya. Ini legend nih. Ada apa? Rumah makan Madura M. Ilyas tepat di samping.
kalau sekarang jalan apa ya, jalan dalam kaum mungkin ya. Ini foto tahun 50 ketika Bandung akan melaksanakan konferensi Asia Afrika. Agar menyambut lancarnya konferensi Asia Afrika, maka Masjid Agung Bandung, Balai Nyungcung Bandung dirubah bentuknya, direnov menjadi kubah seperti ini, kulit bawang. Baru nanti tahun 70-an direnov lagi menjadi yang seperti dialami oleh kita tahun 80-90, dan baru nanti direnov dengan menara kembar. Nah, di atas dalam buku itu saya potret aja langsung. Jadi cuplikan dari buku ada yang disebut dengan Catur Gatra di pusat kota Bandung. Saya kira Catur Gatra ini tidak hanya di kota Bandung, tapi di seluruh wilayah, khususnya Pulau Jawa. Maka alun-alun itu memiliki Catur Gatra. 4 unsur yang biasanya ada di sebuah alun-alun kota. Yang pertama itu ada tegal atau ada lapang terbuka yang disebut alun-alun. Kemudian yang kedua ada istana atau pendopo. Biasanya istana atau pendopo ini berada di belakang atau di berlawanan dengan jalan raya. Contohnya di Bandung, jalan raya Posnya di utara, pendoponya di selatan Tegal. Kemudian tempat ibadah utama dalam kota. Dan ini biasanya terletak di daerah barat dari alun-alun tersebut. Alun-alun Bandung, Masjid Agungnya di sebelah barat dari lapangnya. Alun-alun Lembang demikian juga, alun-alun Ujung Berung juga demikian, alun-alun Banjaran demikian, dan di kota lain juga kebanyakan bahwa masjid atau tempat ibadah utama berada di sebelah barat dari lapang alun-alun. Kemudian gatra yang keempat adalah adanya pasar. Alun-alun Bandung juga dulu ada pasar. Pasarnya itu di dalam kaum yang namanya Pasar Ciguriang. Cuman karena tadi ada peristiwa kebakaran, kemudian dipindahkan menjadi pasar baru yang agak menjauh dikit ke sebelah barat lautnya. Nah, keempat elemen ini hampir di semua wilayah Nusantara ada di alun-alunnya. Jadi walaupun bukunya membahas Bandung, tapi saya kira masih relevan dengan teman-teman yang tinggal bukan di Bandung. Selanjutnya, next. Ini mah udah nggak ada gambarnya nih. Saya aja udah kehabisan energi bikin PDF, tapi nggak apa-apa. Dalam buku itu disebut ada bab munggah, munggah Ramadan. Artian akan menghadapi Lebaran. Biasanya yang dilakukan itu sederhananya bersih-bersih kuburan. Kenapa bersih-bersih kuburan? Zaman dahulu Bandung itu kampungnya terpisah-pisah. Jadi kuburan itu tidak terpusat pemakaman umum seperti sekarang, tapi satu kampung, satu kuburan, bahkan satu rumah di belakangnya kuburan. Baru nanti ada yang dibangun kuburan pertama, daerah Bancai, kemudian ada lagi Astana Anyar, dan segala macam dikembangkan. Nah, pada saat mau munggah, itu kuburan dibersih-bersihkan, karena ada semacam pameo, bahwa pada saat munggah itu bukan hanya orang yang masih hidup yang akan melaksanakan Ramadan, tapi roh-roh para leluhur, arwah leluhur pun akan ikut munggah. Jadi makamnya harus dibersihkan. Kalau dalam bahasa Sunda itu sekarang disebutnya nadran atau nyekar, biasanya nadran lah. Kemudian kata Pak Haryoto Kunto dalam bukunya, kebiasaan lain yang dilaksanakan di Priangan itu membersihkan rumah dan mengapur. Belum musim cat ya, masih musim mengapur rumah. Mengapur rumah tuh biasanya pakai kuasnya itu dari bekas padi tuh yang diikat, sapu padi ya. Jadi membersihkan rumah itu semarak lah pada saat mau Lebaran. Kemudian di sepanjang jalan desa memasang lampu minyak, kadang ada yang pakai lampion. Jadi benar-benar menyambut Ramadan di daerah Bandung, khususnya Priangan umumnya itu menjelang Ramadan benar-benar terasa meriah dengan lampu minyak tersebut. Kemudian ada juga yang jalan di depan rumahnya itu, kata beliau tuh harus dibanjur dengan air bunga. Biasanya dilakukannya oleh para perantau yang bukan asli Bandung. Kenapa membanjur jalan?
di depan rumah itu sebagai siloka membersihkan atau memunggahkan makam yang ada di desa yang ditinggalkan. Jadi kalau yang orang Bandung sendiri cukup nadran ke makam yang ada kemudian bersih-bersih. Nah kalau yang orang rantau misalkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur dulu, dari Mataram, itu biasanya mewakilkan nadrannya itu dengan menyiramkan air ke jalan di depan rumahnya. Itu satu kebiasaan yang mungkin sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian kebiasaan apa lagi yang dilaksanakan jelang Ramadan itu adalah botram atau papajar atau makan bersama. Karena 1 bulan tidak akan makan siang, maka di menjelang munggah, 1 hari sebelum munggah itu biasanya satu keluarga piknik, ada yang bekal dari rumah ke tempat wisata atau makan ke warung nasi, warung soto, dan segala macam. Biasanya terpusat di daerah alun-alun atau pasarnya. Nah, ada lagi yang disebut ngabedahkeun balong atau menguras kolam. Ngabedahkeun itu menguras, balong itu kolam. Jadi setahun kan justru dibedahkeunnya itu pada saat akan munggah. Khusus daerah Bandung, itu yang disebut dengan konkurs. Kata Pak Haryoto Kunto, konkurs itu adalah kontes ikan. Jadi daerah Bandung itu di daerah Cigareleng, Tegalega, Muhammad Toha dahulunya adalah pusat penjualan ikan semenjak zaman Belanda. Dan sekarang ditandai dengan adanya patung ikan. Teman-teman yang tadi bandros lewat ke patung ikan di Muhammad Toha itu, nah di situ tempat konkurs atau kontes ikan. Kenapa saya tulis untuk hari pertama puasa? Ternyata Pak Kunto menceritakan bahwa biasanya pemenang kontes konkurs ini, misalkan dia ceritakan ada satu ikan dengan berat 15 kilogram, apalagi ada juga yang dikasih cincin di telinganya, ketika menang itu akan dibeli oleh para bangsawan, para menak Bupati Bandung. Dan biasanya si ikan yang menang konkurs atau kontes ikan ini akan dikonsumsi pada saat hari pertama buka puasa. Itu tradisi yang unik ya. Ongkoh dikonteskan tapi yang menang ya walaupun dibeli yang menang nanti dimakan. Lucunya kata Pak Kunto, hari pertama taraweh biasanya para menak itu ketika taraweh susah bangun karena perutnya masih kekenyangan akibat makan ikan pemenang konkurs tadi. Bayangin aja ya ikan sebesar 15 kilogram dimakan sekeluarga enak gitu. Next, selanjutnya. Selain tadi munggah, sekarang ngabuburit. Kalau dulu mah kan munggah teh 1 hari atau 2 hari sebelum puasa. Kalau sekarang mah kadang 1 bulan sebelum puasa udah disebut munggahan. Ngabuburit artinya berleha-leha atau meluangkan waktu sebelum datang azan maghrib. Apa yang dilakukan oleh mereka dalam tulisan Pak Haryoto Kunto itu mandi di sungai. Kebayangnya ngabuburit ke lapar mandi di sungai. Tapi dari dulu mas menyenangkan katanya masuk ke sungai Cikapundung. Cikapundung itu ada berapa segmen, salah satunya ditulis di situ Lewi Pajati di daerah sekitar sekarang tuh Perintis Kemerdekaan atau Viaduk. Jadi ngabuburitnya ngojai di situ, ikan juga di sungai masih ada sehingga bisa ditangkap buat makan hari selanjutnya. Ada juga yang sekedar sudah mandi, jalan-jalan dari Lewi Pajati ke atas ke daerah Raga yang disebut Ngabaraga atau berjalan menyusuri sungai Cikapundung sambil nongkrong sambil ngabuburit. Ya disebutnya dulu Ngabaraga. Uh, tapi kebiasaan ini ternyata ditulis oleh Pak Kunto menimbulkan efek negatif, pernah terjangkit kolera di Bandung tuh, penyakit yang diduga dari air yang tercemar sekali waktu, sehingga akhirnya oleh pemerintah dibikinkan beberapa sumur bor yang ditulis di sana diantaranya di belakang Gedung Pakuan, di Kelenteng Ciroyom, di Simpang Merdeka Riau dan lain-lain. Untuk mandinya 1 ember itu atau 1 air sumur yang disediakan Belanda itu bayarnya 1 sen. Saya menarik sekali ini ada istilah 1 sen. Di halaman lain di dalam bab zakat atau di bab perangko masih di dalam buku tersebut ada
berikan keterangan bahwa uang dahulu pecahan paling kecil itu sen, kemudian ketip, kemudian talen, dan terakhir sarupiah. Jadi untuk mandi itu 1 sen. 1 sen itu ya apa ya, sangat sangat kecil sekali. Kemudian ada perangko yang 10 sen. 1 ketip, 1 ketip. Perangko 1 ketip artinya perangko seharga 10 sen. Kemudian jajan 50 talen, ya jajan 1 talen itu artinya 50 sen. Sedangkan uang Rp1 artinya 100 sen. Saya kira ketip, talen, dan rupiah ini tidak hanya berlaku di Bandung, tapi berlaku di wilayah lain juga. Dulu saya sering diceritakan oleh nenek, ya bareta mah cukup saketip, dulu mah cukup saketip, jajan teh sakit sakit. Baru sekarang tuh tambah kebayang lagi, ternyata ketip itu 10 sen, talen itu 50 sen, dan Rp1 itu 100 sen. Uang ini cukup banyak, karena Pak Haryoto Kunto menulis ketika pemerintah Hindia Belanda akan membangun perumahan di Dago, yang sekarang menjalan Simpang Dago sampai terminal, dulu belum ada jalannya, masih perkampungan. Nah, tanahnya itu tidak dipaksa, tapi dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda. Sampai harganya pun dibeli dengan harga yang normal dan wajar. Sebagai gambaran, satu keluarga itu ganti dapat uangnya itu 2 karung. 1 karung uang kertas, 1 karung uang logam. Jadi harganya benar-benar dihargai dengan nilai tinggi daerah Dago waktu itu. Nah, dalam buku itu disebut karena tidak biasa memegang uang banyak, satu kampung itu sangat ketakutan ada perampok ke kampung mereka. Karena satu keluarga punya karung-karung uang. Akhirnya dibikin ronda, siskamling, dan belum ada jam. Tanda selesai ronda, tanda selesai penjagaan itu ketika kohkol atau bedug dari Masjid Agung Bandung berbunyi. Jadi saat itu jarak dari alun-alun Bandung ke daerah Dago, bedug, dan kohkol itu kentongan, dari alun-alun itu terdengar sampai ke daerah Dago atas. Kalau sekarang dengan sistem sound system yang sedemikian canggih, keras, dan menara kembar juga sudah semakin tinggi, saya tidak yakin suara dari Masjid Agung Bandung sampai ke daerah Dago. Tapi pada zaman dahulu, zaman Hindia Belanda, kentongan dari Masjid Agung Bandung itu sampai ke Simpang Dago. Bahkan ditulis lagi oleh Pak Kunto ketika Raja Siam kan pernah dibuang ke Bandung, beliau itu tinggal di daerah Cipaganti. Raja Siam yang dibuang ke Bandung ini terbangun setiap pagi kalau sudah mendengarkan suara kentongan dari Masjid Agung Bandung. Benar-benar waktu itu Bandung tuh, wah gitulah. Bagaimana sahdunya, bagaimana romantisnya, sampai udara sejuk mengalirkan suara dari alun-alun Bandung sampai ke Cipaganti dan Dago. Kemudian apalagi yang dilakukan sambil ngabuburit, nonton main bola, nonton kereta lewat, menangkap ikan juga. Nah ini yang lucu, main perahu lilin di Cikapayang katanya. Jadi anak-anak itu bermain di Sungai Cikapayang. Sekarang tuh Sungai Cikapayang yang berada di sebelah timur Balai Kota. Yang tadi ikut bandros kita lewat ya ke Sungai Cikapayang. Nah sambil ngabuburit itu anak-anak bikin perahu dari buah jeruk, semacam buah jeruk atau buah tanjung atau apa yang bentuknya tuh mirip kayak perahu. Di atasnya dipasang lilin, kemudian dibalapkan dari ujung sini sampai ke ujung sana, lari, tangkap lagi, balik lagi ke bagian hulu, temparan lagi. Itu termasuk ngabuburitnya anak-anak di Priangan atau di Bandung pada waktu itu. Kemudian ada lagi yang agak modern, Matin Show, ini bahasa Belanda lah, atau pemutaran film
anak-anak di siang hari. Jadi ada bioskop di beberapa bioskop di Bandung yang ada Martin Show. Saya waktu kecil masih mengalami pertunjukan Martin Show ini di bioskop Bandung Theater yang di Kosambi, kemudian yang di Cicadas. Biasanya dulu mah saya kecil pertunjukan film anak-anak ini jam 10 sampai jam 12. Nah, khusus bulan puasa diadakan pada saat ngabuburit, zaman Indonesia belum merdeka. Yang menyenangkan itu bukan anak-anaknya ternyata, tapi para remajanya. Karena biasanya anak itu tidak dibiarkan nonton sendiri, diantar sama kakak-kakaknya. Jadi nonton, orang-orang pribumi, orang Belanda juga tergantung bioskopnya, mereka nonton. Anak-anak nonton, sana. Yang nganternya di jok belakang kenalan. Jadi seolah-olah kesempatan para kakak-kakak, abang-abang yang mengantar adik untuk saling kenalan dan konon katanya banyak yang akhirnya berjodoh. Itu peristiwa ngabuburit sebagian yang ada ditulis di buku ini. Masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya teh. Nah ini ciri khas Pak Haryoto Kunto itu kalau menulis bahasa itu memilih bahasanya ya beginilah. Saya tidak merubah karena ini tulisan beliau godaan setan-setan kecil. Mohon maaf nih kalau pemilihan kata-katanya kok setan sih kan bulan puasa setannya juga di. Tapi beliau memilih kata-kata di dalam bukunya itu seperti itu. Karena memang Pak Haryoto Kunto tuh kalau menulis ya apa adanya. Bahasanya itu kalau tahun karena ditulis tahun 96 mungkin teman-teman yang seusia saya tuh mengenal istilah bahasa prokem. Jadi bukan bahasa Indonesia baku, menaiknya bahasa gaul gitu ya. Dulu kita menyebutnya bahasa prokem. Tentu saja dalam penulisan ilmiah bahasa prokem ini tidak diperbolehkan, tapi Pak Haryoto Kunto ya dengan gayanya yang uh, ciri khasnya beliau bahasa-bahasa prokem itu ya tulis aja ya apa adanya. Makanya ada tulisan godaan setan-setan kecil, perut buncit dan segala macam yang justru kita terhibur ketika membaca tulisan beliau karena tidak seperti buku ilmiah sejarah lain dia tulis dengan bahasa yang gaul populer lah. Jadi di sini ditulis godaan setan-setan kecil anak-anak misalkan pada saat sholat taraweh. Bukan tarak sawarehnya, taraweh. Orang-orang dulu nyebutnya, taraweh, tarak sawareh, atau tidak sebagian. Yang pertama ya jelas anak-anak namanya ramai riuh, apalagi pada saat teriak amin, kompak semua, amin, wah gitu. Tapi itu menyenangkan sih, karena saya ngalamin juga, amin. Sholatnya mah nggak khusyuk, tapi pada saat aminnya langsung, amin. Kemudian ada juga, katanya kalau dahulu namanya langgar. Kenapa sih masjid disebutnya langgar? Ada cerita, kalau dahulu kan agamanya tuh belum Islam. Satu daerah tuh masih agama sebelumnya. Kemudian orang-orang yang melanggar agama-agama sebelumnya melaksanakan ibadah di satu tempat. Nah, tempat ibadah untuk orang-orang yang melanggar agama sebelumnya tidak disebut musola waktu itu, tapi disebutnya langgar. Saya muncul kata langgar. Artian orang-orang yang melanggar keyakinan sebelumnya. Nah, ketika masuk langgar atau surau itu ada satu paku katanya. Jadi membuka baju kotor digantung-gantung sehingga pada saat sholat itu tinggal baju yang dipakai dan kain sarung. Nah, setan-setan kecil ini paling suka memerosotkan sarung para bapak-bapak yang sedang taraweh sampai bapak-bapaknya mohon maaf ya tidak pakai apa tidak lagi menggunakan apa-apa. Akhirnya bapak-bapaknya menggerutu segala macam kesalahan. Selain itu juga anak-anak ini menyembunyikan bedug penabuhnya. Jadi pada saat merbot akan memukul bedug atau memukul kentongan, kebingungan di mana nih panakolnya. Kemudian ada juga yang begitu pulang ya menyembunyikan bakyak, trompa sehingga orang tua yang pulang tuh kebingungan. Ada yang ditukar-tukar dan segala macam. Dan yang paling menggoda itu yang digambarkan dalam buku ini itu ada gambar karikaturnya. Jadi masjidnya itu masih bambu bertingkat. Nah, anak-anak itu masuk ke kolongnya. Kemudian dari kolong itu kakinya imam yang sedang sholat digelitiki. Gitu. Kan bolong-bolong tuh celah panggungnya.
digelitiki. Jadi imamnya nggak khusyuk pada saat itu. Ya, begitulah anak-anak. Saya juga dulu nggak sampai seperti itulah, tapi ngalamin nakal-nakalnya. Next selanjutnya, udah masuk lilikuran dan lebaran Jakarta Bumi yang dikumpulkan di Masjid Agung itu dari semua distrik Bandung, jadi bukan hanya dari kota aja, sehingga kerbau sangat berlimpah. Yang kena zakat itu yang sudah memiliki lebih dari 30 ekor kerbau di luar penarik pedati. Jadi kerbaunya udah banyak sekali, maka dia kena zakat. Kemudian pada saat Lebaran ada istilahnya, saya salah nulis, mendandani madroy ya. Ini udah sepertinya Pak Haryoto Kunto udah mudik, udah ke Cibatu, ke tempat kerja ayahnya. Saya senyum-senyum juga pada saat membaca bab ini. Madroy, Madroy ini adalah orang yang setengah waras, setengah gila, yang tinggal di uh, stasiun Cibatu. Saya langsung ingat bener ya, waktu kita dulu di setiap daerah itu pasti ada orang yang begininya nih, orang setengah waras atau setengah gila. Saya tinggal di daerah, maaf ya kalau saya kurang enak, saya tinggal di daerah Binong waktu kecil itu ada, mohon maaf, kata ada perempuan dikasih nama Eti, no, karena kelakuannya seperti itu, atau saya ini gitu-gitu. Sampai sekarang tuh melegend orang-orang yang seperti itu, bahkan yang di tingkat kota ada lagi siapa-siapa. Mungkin di setiap daerah kalau diingat-ingat ya dulu ada orang yang ODGJ lah kalau sekarang, tapi kadang-kadang dia normal. Nah, di stasiun Cibatu ini orang tersebut namanya Madroy, ditulis di buku ini. Dan pada kalau mau lebaran itu didandani, setiap mau lebaran itu didandani, dikasih baju, diarak-arak, bahkan dipawaikan. Jadi apakah tradisi yang banyak dilakukan juga mendandani orang ODGJ atau entahlah. Nah, ibu-ibunya pada mau lebaran diberi kursus keterampilan biar bisa masak, bisa bisa bikin baju dan segala macam. Dan sama ada juga Ruyatul Hilal. Bagaimana menentukan lebaran dengan segala keunikannya lah, bahkan belum secanggih sekarang, belum ada sidang isbat yang disiarkan langsung pakai TV sehingga mereka menunggu perintah dari imam besar. Kadang pengumuman hilalnya ini jam 10 malam. Jadi ketika sholat tarawih itu masih bingung. Ya, selanjutnya, udah aja segitu dulu ya sebagai pemantiknya. Oke, Teh Melvin, Teh Tiwi, saya kira segitu dulu gambaran dari isi buku Ramadan di Priangan. Tentu saja literasi tentang Ramadan di wilayah Bandung, wilayah Jawa Barat itu sangat banyak. Tapi khusus di kesempatan kali ini saya sempitkan di satu buku saja dulu. Terima kasih. Oke, halo Apakah halo, Ya, apakah terdengar? Baik, kedengar Teh. baik, baik. Terima kasih banyak penjelasannya, Kang dan Jatika. Mungkin kita buat lebih santai aja gitu ya. Eh, dari pemaparan Kang dan tadi, saya jadi ingat. Saya lahir dan besar di sekitar daerah Batu Jajar Cililin. Eh, Ketika ngabuburit, yang paling ikonik, yang paling unik gitu ya, atau yang paling menjadi apa ya simbol gitu di daerah saya ini lodong, lodong bambu. Nah, ya lodong bambu ini di sawah-sawah, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan gitu. Eh, pada menunggu bunyi bung dari dari lodong-lodong tersebut gitu. Mungkin itu memantik ingatan saya, cuman itu sekitar tahun 2010 sampai 2011 terakhir. Cuman untuk zaman sekarang udah nggak ada ya kan. Iya, tapi saya dapat ini Teh kiriman video dari remaja-remaja, saya nggak tahu daerah mana, mereka sejajar tuh bikin lodong sampai berapa ya, 13 kalau nggak salah, 10 yang kecil, 3 yang sangat besar, terus dibunyiin dulu. Jadi saya kirim videonya ke grup deh. Seru tuh lodongnya. Boleh Kang, ya itu
Ya menurut saya kalau dari daerah saya gitu ya, terkait ngabuburit ini yang apa yang ikonik ini itu tuh lodong bambu. Lodong ya? Mungkin kawan-kawan di Iya. sini ya mungkin teman-teman di sini ada cerita-cerita lain juga gitu ya sambil bertanya gitu. Di kolom chat sudah ada Kak Hilda. Mungkin tadi bermaksud bertanya tentang siloka dulu, Kang. Eh, Oh iya. Jadi Siloka itu artinya apa, Kang, katanya? siloka itu kalau bahasa sederhananya mirip perumpamaan lah. Tapi perumpamaannya biasanya ke hal-hal yang lebih suci itu apa ya? Ya pokoknya lebih lebih suci disilokakan, diumpamakan. Singkatnya adalah umpama aja lah siloka itu, perumpamaan. Ya itu aja teh. Baik, mungkin Kak Hilda sudah terjawab ya, Kak Hilda. Iya. Selanjutnya ada di room chat juga ada Alexander Raymond. Punten Kang Jatika, apakah tahu tentang lokasi yang dahulu disebut lapangan HBOM Ciroyong? Jika tahu, saat ini lokasi tersebut menjadi apakah? Jadi HBOM ini bahasa Belanda untuk singkatan klub olahraga. Apa kira-kira akan tahu gitu terkait hal tersebut? Iya ya. Di Bandung waktu itu sangat banyak sekali ya tim sepak bola, HBOM, Uni, Sidolik, segala macam. Lapang di Ciroyom itu, maaf saya takut salah sih. Apakah yang jadi lapang Arjuna atau sekarang? Nanti aja mungkin saya saat ini mohon maaf tidak bisa menjawab hal itu. Takutnya salah. Baik. Kan di buku ini memang disebutkan beberapa klub di bab ngabuburit. Jadi sering main lapangnya itu dari bambu, sehingga kalau ngabuburit itu nontonnya ngintip-ngintip dari celah bambu bagi yang nggak punya tiket. Dan beberapa lapang juga di buku itu tidak di, tidak banyak disebutkan, hanya beberapa. Mungkin di buku yang Semerbak Bunga di Bandung Raya tuh lebih ada. Jadi, soal pertanyaannya, Kang, saya pending dulu ya. Atur nuhun pisan tapi atas pertanyaannya. Baik, dipending dulu berarti ada lah kesempatan selanjutnya Kang. Iya, Kang sudah raise hand? Eh, Bang Aji Hasem Kak atau Bang ya? Dipersilahkan Kak Aji. Iya, terima kasih Mbak. Saya perempuan, Maaf Kak, maaf. Silahkan Kak. nggak apa-apa. Eh, ya, perkenalkan dulu, nama saya Aja Sunasuti. Saya kebetulan juga anak sejarah begitu, tapi saya kuliahnya di Jawa Tengah, di Semarang. Saya baru pindah ke Bandung sekitar beberapa tahun yang lalu begitu. Saya tertarik meneliti tentang Bandung ya. Gimana Bandung julukan sebagai Paris Van Java dan lain sebagainya gitu. Termasuk bukunya karyanya Pak Haryoto Punto yang ini. Sebenarnya tuh yang ingin saya tanyakan adalah hmm, bagaimana sih fashion atau gaya busana orang-orang zaman dulu ketika Ramadan eh, apa namanya yang mereka gunakan begitu dari awal mereka memulai Ramadan sampai akhirnya menuju Lebaran, apakah fashionnya itu berbeda ataukah setiap harinya itu sama begitu? Terima kasih Kang. iya. Itu ada ya dibahas ya di bab yang tadi yang mandi itu. Eh, jadi para pemuda itu berangkat dari rumahnya tuh hanya membawa kain sarung sama anduk, sementara pakaian yang akan digunakan ngabuburitnya itu dia kantongin dulu, kemudian mandi yang bayar tadi yang 1 sen di deket yang sekarang kantor pos Bandung tuh, mandi di situ, dan keluar dari pemandian itu sudah berubah bajunya menjadi yang lebih lebih bersih, lebih ini, tapi tidak terlalu dijelaskan. Uh,
jenis kemejanya, modelnya cutbray atau segala macamnya. Paling kalau kita mau lihat, harus melihat ke foto-foto yang ditampilkan di sana. Tapi pakaiannya Bandung itu antara tahun 1910 sampai 1940 itu benar-benar berubah, benar-benar dari satu kota yang sepi diubah menjadi satu kota yang ramai. Uh, Sempat dibahas Pak Haryoto Kunto dalam buku tersebut apa yang menyebabkan perubahan dari Bandung kota yang sepi sebelum tahun 1910 menjadi kota ini. Karena daerah Priangan itu asalnya tertutup bagi orang asing. Jadi tidak boleh ada orang Chinese, orang Arab, orang mana masuk ke kota Priangan pada sekitar tahun 1800-an sampai 1910. Sehingga pada saat itu masih di dalam bukunya disebutkan banyak orang Tionghoa yang kemudian masuk Islam dengan segala apakah motifnya murni atau enggak. Karena kalau mereka tidak masuk Islam, mereka tidak akan dianggap sebagai warga lokal. Mereka akan tetap dianggap WNA dan untuk masuk ke daerah Priangan harus ngurus surat izin dan ngurus apa. Kalau tidak mengurus surat izin kena denda dan segala macam. Nah, orang Chinese ini pun membawa perubahan ke mode pakaian yang ada di Bandung. Bukan hanya mode pakaian aja, tapi mode makanan. Sehingga makanan-makanan Cina itu mulai masuk ke wilayah Priangan sekitar tahun sekian. Jadi kalau ditanya modenya, yang kopiah dengdek itu ya, saya nggak tahu tuh kenapa kalau pakai kopiah tuh kalau harus dengdek gitu. Sehingga dulu ada singkatan KUD, kopiah unyil dengdek. Jadi style pakaiannya kayak gitu. Pakaian, kopiah, kemudian kemeja, kemudian celana yang hanya disebut panjang aja. Tapi kalau dari rumahnya pakai sarung perginya. Sudah mandi, mau ngabuburit, khusus Ramadan berganti di sumur bor Belanda tadi. Demikian mungkin jawabannya. Apakah sudah cukup, Kak Aji? Eh, Memang sudah. menarik. Baik. Memang menarik ya terkait fashion di masa lalu itu. Kak Aji punya buku yang Ramadan di Priangannya? Belum sih, Kang. Saya baru punyanya Haryoto Kunto yang Wajah Bandung Tempo dulunya. Oh, kalau yang Ramadan Priangan ini memang susah ya. Harganya tuh sudah di atas 200.000. Paling kalau teman-teman yang mau punya, nanti mungkin ke Teh Tiwi kita koordinir untuk fotokopi aja ya. Tapi Ya, kan yang baik. tidak boleh itu menjual belikan menarik keuntungan mungkin ya. Kalau fotokopi tanpa keuntungan, tanpa laba untuk dipelajari dan dibaca bersama mungkin eh, pihak pemegang right tidak marah mungkin karena kita nggak menarik keuntungan. Mudah-mudahan nanti kita koordinir aja siapa yang mau kita fotokopikan. Karena di situ ada cerita passionnya, cerita makanan. Yang saya bahas itu hanya baru seujung kukunya lah. Ya Teh? Baik, Kang. Terima kasih. Baik, beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Kang Emil Ahmad, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih buat Kang Gangan, Teh Tiwi, dan Teh Melvin juga yang sudah menyediakan acara ini. Mau izin bertanya sih Kang, kalau misalnya dulu, punten ya, apakah sudah ada sistematika THR untuk para pegawai pemerintah kolonial? Kemudian yang saya pernah baca mah, memang ada ya dulu tuh untuk si pegawai perkebunan, sehingga biasanya setiap mau lebaran di perkebunan kayak di Malabar, di Pangalengan, Ciwidey, dan sebagainya, ya di Tatar Sunda secara umum lah, itu lumrah biasanya diadakan bazar, pedagang-pedagang berdatangan ke semacam aula lah gitu ya, di wilayah Oke. perkebunan gitu. Nah, kalau misalnya pegawai perkebunan kan dapat THR di situ nanti dibagiin. Nah, kalau pegawai yang lainnya seperti pegawai pemerintah kolonial ataupun eh, pedagang-pedagang lokal itu apakah sudah memberikan THR kepada pegawainya dan kalau boleh tahu besarannya berapa gitu, baik yang di perkebunan ataupun pegawai pemerintah dan si pedagang-pedagang lokal tadi. Hatur nuhun Kang. Atur nuhun, pertanyaannya menarik sekali ya. Saya juga memikirkan hal itu, apa udah dapat THR atau enggak. Karena
ada kebiasaan orang tua itu memberikan bonus untuk anak-anak di Lebaran, bahkan bonusnya itu berkala. Ketika si anak tamat puasa 10 hari, maka dia dapat sepatu baru. Di buku Pak Haryoto Kunto nulisnya gitu. Ketika tamat 20 hari kemudian, dia dapat celana baru. Dan untuk 10 hari kemudian, dia akan dapat baju baru. Jadi anak-anak zaman dahulu tuh bisa ditebak kalau dia tidak punya baju baru, berarti puasanya hanya sampai hari ke-20. Karena lebarannya hanya sepatu dan celana yang baru, bajunya baju lama. Nah, tidak tertulis dalam buku tersebut apakah orang tuanya dapat THR atau tidak, dan saya juga belum dapat data yang spesifik, apalagi sampai besarnya berapa. Tapi kalau ada teman-teman yang lebih tahu, mungkin bisa bantu menjawab pertanyaan THR ini. Mangga? Halo, adakah teman-teman yang tahu soal THR atau punya pengalaman? Oh, sama paling ini Kang, nambah Kang pertanyaan Kang. Ya, Punten, selain tadi THR, biasanya makanan untuk takjilnya zaman itu teh apa gitu? Apakah wajib cililin? Mungkin ya, mungkin saya nggak tahu juga. iya, iya. Pun, Ini banyak yang disebut soal makanan nih, yang tadi termasuk makanan Cina tadi ya. Ya, namanya banyak sekali di buku ini nih. Tapi nah, yang pasti apakah sudah ada juga budaya berburu takjil meren gitu ya? Terus war ini kemudian nih, ya war tadi, takjil ya. Ada. Jadi anak-anak di sini paling di buku itu disebut dia pengen cepat-cepat selesai mandi, karena kalau udah selesai mandi dia war takjil juga. Ya, yang biasa oh, di situ ditulisnya paling banyak kolak. Tapi kalau mau gambaran makanan zaman dahulu, cari aja tukang bajigur sekarang. Nah, itu yang diburu oleh mereka tuh. Nagasari, Ciu, Ulu Hui, ya yang ada di tukang bajigur sekarang, itu termasuk yang diburu oleh mereka untuk takjil selain dari kolak. Tetap kolak favorit. Ya kan kalau soal oh, makanan di buku ini nyebutnya. oke oke. Paling terakhir Kang, untuk di Lebarannya sendiri, apakah sudah seperti sekarang gitu ya? Si makanannya ketupat gitu, nukarar itu, atau napi lontong dan sebagainya. Kan mungkin itu mah kan sebetulnya budaya Minang atau Melayu ya, seperti rendang dan Ya. sebagainya. Untuk di budaya Sunda sendiri, apakah ada gitu ya makanan-makanan spesifik di hari raya itu sendiri gitu? Tah? Ada ya tiap daerah ya. Apalagi kayak apa sih Mustafa tuh, apa namanya Oh, aneh ya kan mohon. Ya, Mustafa gitu. kentang Mustafa. Hmm. Itu saya dari kecil itu selalu Mustafa sampai Lebaran kelima digoreng, diangetin lagi sampai tutung segala macam campur lagi sama daging ayam suwir campur lagi ini. Tapi kok enak ya ciri khas Lebaran tuh. Ya makanannya yang nggak beda jauh sih, masih itu juga kupat dan segala macam. Kalau dulu tuh sebelum Lebaran ada istilah silih kirim. Jadi kita itu mengirim ke saudara kalau dekat pakai baki, punten ya kiriman ti nin, kanggo kanggo ini. Kalau jauh pakai rantang. Isinya itu ya Hmm. kebanyakan yang mustopa, kentang goreng itu, terus peyem, peyem, Peyem. Oke. peyem ketan, Mohon terang Kang. peyem ketan, terus ulen. Ulen, oh siap. Nah, ulen itu yang kadang ada ulen polos, ada ulen yang dikasih kacang merah di dalamnya, terus ada papais, ada macam-macam makanan. Nah, ini sayang sekali ya banyak makanan yang sudah tidak dikenal karena mungkin dianggap apa ya, dianggap kampungan mungkin atau dianggap tidak enak kalah sama makanan yang sekarang. Padahal dari segi gizi dan kandungannya sebenarnya lebih sehat. Jadi makanannya yang seperti itu juga, Kang. Ulen, peyem. Hmm.
Ya, Wajit Cililin juga Siap. salah satunya, tapi Wajit Cililin kan baru Oh, adanya panjang gitu kan dongengnya sebagai alat perjuangan kan dulunya. Karena ya ya. Cililin itu terkenal sebagai daerah penghasil beras ketan terbaik, Cililin itu. Jadi peyem ketan itu diolahnya di Cililin, bahkan sebagian diperbantukan ke Kuningan. Kalau Kuningan stoknya habis, peyem ketan Kuningan habis, maka dibantu sama Cililin karena lebih bagus. Saking bagusnya itu ketan dari Cililin sampai ada orang membuat menjadi wajit. Yang kata Akang tadi disebut selain wajit ada angleng, ada lamaya, itu makanan jadul semua tuh zaman Hindia Belanda. Tahu angleng, Kang? Semacam wajit lah, lamaya segala macam. Nah, oleh Belanda itu dikeluarkan aturan yang boleh makan wajit hanya para menak dan Belanda, rakyat tidak boleh. Sampai akhirnya dijadikan alat perjuangan bahwa rakyat gak bisa makan Oh, wajit. Wajitnya itu kan buatan Cililin, tanahnya tanah kita, yang ngebun kita. Kenapa sesudah jadi wajit kita tidak boleh makan? Akhirnya sebagai perlawanan rakyat Cililin, wajit itu dibagikan ke ke masyarakat umum. Ngambek lah si Menak jeung Belanda. Tapi ya mau apa lagi? Sampai akhirnya sekarang kita mau makan wajit bebas. Kalau wajit terasa giung lama ya. Kalau lama ya masih ini masih ada angleng segala macam. Itulah kan makanan-makanan zaman dulu. Kalau yo akang wah, penasaran ada absen makanan yang lebih tua itu di kitab tahun 14 sang siksa kandang Karesian bab makanan Kang. Makanan Sunda yang lebih jadul tuh di situ di absen makanan manis-manisnya. Ya itu aja ya Kang ya. siap. Nuhun Kang Gan, nuhun. Bisa mi Nuhun pisan. ya. Kang Gandan, jadi keingat tadi yang THR. Apakah THR ini nggak kesebut karena di buku ini terkait memorinya Pak Kunto begitu? Pak Kunto ketika Ya. waktu kecil aja begitu. Ah, Pak Putu itu kan pegawai ayahnya itu pegawai Start Sport Wagon ya, pegawai kereta. Kemudian ibunya juga adalah guru. Ibu-ibu Pak Kunto ini ada guru di sini dituliskan, tapi apakah saya terlewat membacanya atau saya lupa atau memang tidak disebutkan soal THR. Tidak saya temukan dalam buku ini. Cuman yang pasti menjelang Lebaran itu bapaknya itu punya uang lebih sehingga bisa mendandani si Madroy orang ODGJ pada waktu itu. Kalau beliau tidak punya uang lebih mungkin tidak ada dana untuk mendandaninya ya. Gitu Baiklah. jadi buku ini tidak terlalu disebutkan. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Yuana Galih Nugraha Tama. Mau tanya Kang, biasanya untuk keluarga elit Menak punya tradisi khusus terkait sejarah kubur di bulan Ramadan? Ya. Jadi apakah untuk keluarga elit ini punya tradisi khusus terkait sejarah kubur gitu? Begitu Kang. Ya, kalau tradisi khususnya sih masih sama-sama aja, tapi yang pasti beda tempatnya. Yang khusus itu adalah tempatnya. Kalau rakyat biasa kan di Astana, ada Astana Anyar, ada Astana Pasarean, ada Astana Handap, ada Astana Luhur. Sedangkan untuk para menak ini tempatnya khusus di kadaleman kaum. Di dalam kaum biasanya tidak tidak jauh dari alun-alun. Ada kaum yang masih di dahulu yang di Dayeuhkolot sama yang sampai sekarang ada di dalam kaum itu. Jadi kalau untuk ritual sama ininya sama aja, yang membedakan tuh hanya tempat. Kenapa tidak beda? Karena yang menjadi kepala urusan agamanya rada-rada bengal nih. Pernah dengar Haji Hasan Mustafa yang sekarang jadi jalan antara Surapati dan Cicahem itu diabadikan namanya jadi eh, nama Jalan Panghulu Haji Hasan Mustafa. Siapa Panghulu Haji Hasan Mustafa ini? Beliau adalah kepala urusan agama tahun 1895 sampai 1910. Dan dia itu sangat berani terhadap para menak. Contohnya begini,
ditulis dalam buku tersebut ketika Hasan Mustafa akan melaksanakan sholat maghrib, si bupati dari balai bupati itu menyuruh Opas untuk mendatangi Hasan Mustafa. Kata Opas itu, "Hei Hasan Mustafa," padahal Hasan Mustafa mau sholat. Terus Hasan Mustafa nanya, "Opas, ada apa kamu kesini?" Kata Opasnya itu, "Saya disuruh Kanjeng Bupati untuk menanyakan ada berapa jenis setan." Gitu. Opas disuruh Bupati untuk menanyakan itu. Terus kata Hasan Mustafa, bilang ke Bupati, ada 2 jenis. Nah, balik lagi Opas ke Bupati. Kanjeng Bupati, kata Panghulu Hasan Mustafa bahwa setan itu ada 2. Terus kata Bupati, 2 itu jenis setan apa aja? Balik lagi tuh si Opas ke Penghulu. Hai Penghulu, 2 jenis setan ini apa aja? Dengan kalemnya Hasan Mustafa bilang, yang pertama jenis setan Opas dan yang kedua jenis setan Bupati. Jadi karena kepala urusan agamanya sedemikian tegas, saat itu nggak terlalu banyak keistimewaan dalam urusan agama untuk para menak gitu. Gitu ya kira-kira. Terima kasih. Ya, apakah ada dari Akang Teteh yang lain atau Bang Kakak yang lain yang mau bertanya? Masih ada waktu sampai pukul 10. Ini yang menariknya dalam buku ini juga ternyata dituliskan bagaimana Soekarno melaksanakan ibadah Ramadannya di Bandung pada waktu itu. Soekarno itu tidak mau taraweh atau sholat Jumat di Masjid Agung Bandung. Ditulis di buku itu, kalaupun harus sholat Jumat di Masjid Agung Bandung, dia selalu memilih saf di belakang. Padahal orang-orang tahu siapa Soekarno. Tapi Soekarno ketika masuk ke Masjid Agung, itu safnya di belakang. Kenapa Soekarno tidak mau di depan? Ditulis oleh Pak Haryoto dalam buku ini, karena Soekarno benci kepada para bupati yang terlalu memihak kepada kaum Belanda. Jadi darah perjuangan Pak Karno itu dari zaman dulu sudah ada, sehingga sampai masuk ke masjid pun dia nggak mau satu saf bareng dengan para bupati yang dianggap pro ke Belanda. Nah itu salah satu yang ada dongeng-dongeng dalam buku Ramadan di Priangan ini. Pak, masih ada tokoh-tokoh lain Kang yang disebut selain Soekarno? Ada juga sih Ruseno, kemudian siapa sih? Pokoknya bukunya walaupun hanya 114 halaman, tapi membuka pikiran kita untuk terus kesana kemari. Nggak cukup dengan satu buku ini aja. Termasuk juga ketika dialog Ruseno dengan Pak Karno itu, kan Pak Karno udah jadi presiden tuh tahun 60, dia malah bikin Monas. Pekerjaan pembangunan Masjid Istiqlalnya itu ditunda. Kata Ruseno, kenapa Anda malah mendahulukan pembangunan Monas dibandingkan pembangunan masjid? Soekarno kan bilangnya, kalau saya meninggal, Monas belum jadi, belum tentu pemimpin selanjutnya akan meneruskan pembangunan Monas. Tapi kalau Masjid Istiqlal, saya tidak khawatir. Kalau saya meninggal, masjid belum jadi, akan ada jutaan ribuan umat Islam Indonesia yang meneruskan pembangunan Masjid Istiqlal. Nah, itu ada di buku ini juga, dialog antara Soekarno dengan tokoh yang lainnya. Berarti emang buku yang menarik ya gitu, dari orang kecil sampai orang besar begitu turut tersebut gitu dalam buku itu. Dan banyak fotonya, termasuk yang tadi ditanya bagaimana sih gaya berpakaian itu. Ini ada banyak lah. Jadi tidak ada dalam tulisan, tapi ada dalam fotonya, kayak bagaimana setelan tukang rendahan kayak Pasar dan Sais Delman yang pakai celananya pangsi, kemudian ikat kepalanya bukan kopiah, tapi ikat kepalanya dari kain, bajunya kokonya gimana, itu tidak ditulis, tapi dalam fotonya banyak sekali dalam buku ini. Cara berpakaian orang-orang Priangan seperti kurun waktu buku ini banyak sekali foto-fotonya.
baik laki-laki dan perempuannya ya. Apakah yang di sini masih ada yang ingin bertanya? Mungkin masih ada yang penasaran dengan beberapa bab yang belum dibahas gitu. Jika tidak, mungkin dikembalikan ke Kak Tiwi ya, Kak. Oke, siap. Sudah. Oh ya, ini Ya, ada yang lagi tuh, Kak. Baik, ada Kak Hilda. Dipersilakan Kak Hilda. ya. Sambil nunggu ya. Jadi sebenarnya kebiasaan Ramadan di Priok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga. Eh, Kang mau nanya, kalau di Tatar Sunda itu ada kebiasaan tertentu nggak untuk malam-malam tertentu Ramadan, misalnya kayak yang Lailatul Qadar atau malam-malam ganjil? Kalau kebetulan kalau saya di Sumatera Barat itu ada ya, di apa? Seperti itu tuh malam ke-13 itu kita biasa bakar lilin, jadi matiin lampu keliling-keliling gitu, keliling kampung pada bawa lilin kayak gitu. Nah kalau di Sunda ada nggak yang seperti itu? Mungkin itu aja sih pertanyaannya, makasih. Iya. Eh, di buku ini ada, jadi disebutkan menjelang malam likuran itu semakin ramai kayak apa? Pawai lampu cempor dipasang di depan rumah, kemudian lampion yang dibawa. Sayangnya kebiasaan itu lama-kelamaan hilang. Dan selain di buku ini agak keluar dari buku masih banyak kebiasaan-kebiasaan lain yang tidak diceritakan saat ini. Misalkan pada saat sebelum sebelum puasa itu harus keramas dan tidak boleh lebih dari jam 1 siang. Ada semacam kepercayaan, ini hanya kepercayaan ya, mitologi aja, tapi kok dilaksanakan pamali atau apa ya bahasa Indonesia pamali itu. Kalau tidak dilaksanakan akan ada konsekuensi, nah itu namanya pamali. Kalau di awal puasa kita tidak melaksanakan bebersih atau keramas sebelum jam 1 siang, maka puasanya itu tidak sah. Atau lebih ekstrim lagi, akan ada anggota keluarga yang meninggal di bulan puasa. Kemudian ya itu tadi sama pawai lilikuran, kemudian menggiringkan hewan zakat, karena dulu bayar zakatnya tidak mau pakai uang. Jadi untuk membayar zakat kerbau, yang dibayarnya itu tidak menuruti perintah harus saya mau bayar pakai uang, enggak, tapi dia bayar kembali dengan kerbau, dengan munding bahasa Sunda. Jadi tradisi itu menjelang likur sebagai zakatnya itu munding-munding atau kerbau-kerbau itu diabringkan dari distrik-distrik, dari desa-desa, dikumpulkan di lapang depan alun-alun, sehingga lapang alun-alun itu mohon maaf banyak sekali kotoran kerbaunya. Ditulis juga sama Pak Kunto tuh. Itu salah satu tradisi, membayar zakat tidak dengan uang, tapi dengan benda hasil bumi atau ternak. Itu mungkin ya beberapa tradisi lain selain menjelang Lebaran, saling kirim mengirim, sama ngebedahkan balong atau menguras kolam itu dilakukan di bulan puasa. Itu ya, Iya, makasih Kang Ganggan. Iya. Ada satu lagi Kang, terkait menyucikan diri atau mandi atau keramas tadi yang di Sunda. Saya relevan, ada kemiripan sama yang di Sumatera Barat nih, yang di Minang, yaitu berimau. Jadi Pakai apa tuh, sampo atau pakai getah pohon? mandi. Enggak, untuk keramasnya apa, kan dulu tuh sampo susah ya, sehingga sikat gigi misalnya pakai tanah Ya, merah. Terus untuk samponya itu dari daun, saya lupa daun apa, diperas hingga keluar busa kayak sabun. Nah, itu yang dipakai keramasnya itu. Belum nah ada kayak botolan. kalau yang di Minang ini pakai lemon atau jeruk Kayak lemon. limau, makanya disebutnya balimau.
Iya. Kalau di pria kan pakai daun itu yang kalau diperas keluar buih-buih. Nah, itu yang dipakai keramasnya itu. Sampo botolan. Wah, masih dulu belum ada duta sampo. Baik, mungkin sudah mendekati pukul 10. Terima kasih banyak Sanggan Ganjarnya yang telah membagikan ilmunya dan teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Semoga selalu lancar kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini. Saya Iya. Melvin Lakina pamit undur diri. Silakan dikembalikan kepada Kartini. Terima kasih. Siap, terima kasih Kang Melvin. Dari Kang Gan ada tambahan lagi, Kang? Oh, enggak lah, cukup. Paling saya ya itu tadi mohon maaf karena basic saya itu bukan ahli sejarah. Saya kuliah pun elektronika, tapi saya senang membaca buku-buku termasuk buku sejarah. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ada kekurangan atau ada kesalahan, terutama apabila ada pihak dari keluarga almarhum yang mendengarkan atau suatu saat menyimak, ada, oh ini salah nih, saya mohon maaf juga. Dan semoga almarhum senantiasa diberikan ampunan, tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja, Teh. Insya Allah nanti bukunya yang mau fotokopi hubungi Teh Tiwi. Kalau yang PDF buku Belanda tadi saya kirim di grup. Siap, hatur nuhun Kang Gan. Mungkin kita foto bareng dulu ya, teman-teman. Boleh teman-teman yang mau open cam. Oke, kita capture. Oke, masih ada. Makasih Kak Alvin, makasih Teh Yayas. Kita screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke, baik di slide sebelahnya kita foto juga. Oke, terima kasih banyak. Makasih Kang Gan. Meskipun tadi habis mandu ya, tapi luar biasa pemaparannya. Komprehensif sekali, mudah-mudahan nanti bisa join buat teman-teman juga yang pengen lebih kenal Bandung ya, karena Kang Gan juga di Gewana Ecotourism punya kegiatan-kegiatan hiking. Nanti sekalian kalau mau ketemu sama Kang Gan dan ngobrol lebih lanjut, bisa sekalian ikut event kegiatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai ketemu di Kamis malam berikutnya. Kita tutup diskusi malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sama.